Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra dengan NIM K2521083 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu microlearning. Microlearning terdiri dari dua kata, micro yang berarti ukuran kecil dan learning atau kegiatan belajar, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar dengan skala yang kecil. Microlearning digunakan sebagai strategi dalam merancang konten belajar menjadi segmen-segmen kecil dan terfokus. Microlearning berisi metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh para pengajar dengan cara yang lebih singkat sehingga pembelajaran bisa lebih cepat tersampaikan, lebih terjangkau, dan fleksibel. Tidak seperti metode pembelajaran konvensional yang melibatkan kuliah atau kursus yang panjang, microlearning berfokus pada penyampaian informasi dalam jumlah kecil dan tepat sasaran, yang dapat dengan mudah dikonsumsi dan dipertahankan oleh para pelajar dengan menggunakan buku teks, papan tulis, dan guru sebagai pengajar. Microlearning biasanya disampaikan dalam bentuk video pendek, infografis, atau modul pembelajaran online lainnya. Microlearning memungkinkan pembelajar untuk belajar dengan cepat dan efektif, dengan fokus pada informasi yang paling penting. Microlearning juga lebih fleksibel dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Menurut website Aku Pintar, mengenali siklus badan sendiri dapat meningkatkan efektivitas dan keefisienan belajar. Pada pagi hari, di jam-jam antara jam 6 hingga jam 9 pagi, tekanan darah kita sedang tinggi dan kita merasa penuh semangat. Jika masih lesu karena mengantuk, coba berjemur sebentar. Sinar matahari dapat membantu mereset jam biologis badan kita dan membuat kita bersemangat lagi untuk memanfaatkan jam belajar yang baik ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami berapa lama pembelajaran yang terbaik yang akan diberikan oleh guru sebelum memulai pembelajaran di kelas. Penggunaan microlearning yang tidak membutuhkan waktu banyak karena langsung menyampaikan materi inti akan sangat membantu pelajar dapat memahami semua materi yang dibutuhkan ketika masih fokus, sehingga efisien. Pembelajaran akan meningkat daya fokus seorang tersebut. Lalu selanjutnya, langkah-langkah untuk merancang modul pembelajaran mikro yang efektif. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, tetapkanlah tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui modul ini. Pastikan tujuan tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum yang diajarkan. Lalu, langkah kedua, mengidentifikasi materi pelajaran. Identifikasilah materi pelajaran yang akan disampaikan dalam modul pembelajaran ini. Pastikan materi yang dipilih relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Langkah ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Buatlah materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran yang telah diidentifikasi. Materi pembelajaran dapat berupa video pendek, infografis, atau modul pembelajaran online lainnya. Langkah keempat, mengembangkan aktivitas pembelajaran. Buatlah aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran yang telah diidentifikasi. Aktivitas pembelajaran dapat berupa kuis, tugas, ataupun diskusi yang bisa diberikan kepada siswa. Langkah kelima, mengembangkan evaluasi pembelajaran. Buatlah evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran yang telah diidentifikasi. Dengan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan berupa mengisi tes ataupun tugas. Langkah keenam, mengembangkan umpan balik atau feedback. Buatlah umpan balik yang sesuai dengan evaluasi pembelajaran.
Umpan balik dapat berupa jawaban dari tes atau tugas, ataupun komentar dari pengajar. Nah, selanjutnya contoh pembelajaran mikro yang digunakan di dalam kelas pelajaran di sekolah menengah kejuruan. Yang pertama, pembelajaran mikro untuk keterampilan menulis. Siswa diberikan tugas untuk menulis esai singkat dengan topik tertentu. Guru kemudian memberikan umpan balik dan membantu siswa memperbaiki tulisan mereka. Nah, yang kedua, pembelajaran mikro untuk keterampilan berbicara. Siswa diminta untuk membuat presentasi singkat tentang topik tertentu. Guru kemudian memberikan umpan balik dan membantu siswa meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Nah, yang ketiga, pembelajaran mikro untuk keterampilan mendengarkan. Siswa mendengarkan rekaman audio atau video pendek dan kemudian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang isi rekaman yang diberikan. Lalu, pembelajaran mikro untuk keterampilan membaca. Siswa membaca artikel atau cerita pendek dan kemudian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang isi bacaan yang dibaca. Lalu yang terakhir, pembelajaran mikro untuk keterampilan komputer. Siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan modul pembelajaran online tentang penggunaan perangkat lunak tertentu. Kesimpulan, microlearning digunakan sebagai strategi dalam merancang konten belajar menjadi segmen-segmen lebih kecil dan terfokus. Konten yang dimaksud berupa learning object yang digunakan dalam e-learning. Contoh dari e-learning object tersebut seperti video singkat, infografis, gambar, artikel, bahkan kutipan. Membagi konten menjadi segmen-segmen kecil dan fokus dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah menerima serta memahami informasi yang diberikan. Tak hanya itu, belajar dengan konten yang ringkas dan singkat juga memudahkan peserta untuk mengingat materi dan mengimplementasikannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan e-learning sebagai metode pelatihan, tercipta sebuah inovasi yaitu microlearning. Microlearning merupakan sebuah strategi untuk menyusun konten untuk lebih aplikatif untuk diterapkan dalam pembelajaran karena bisa menggunakan ponsel dan fleksibel serta bisa diakses kapan saja. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang microlearning, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.